bitahiyatul Islam, bitahiyatul min dinikum, bitahiyatul ahli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik ananda yang solih dan solihah, alhamdulillah masih bertemu lagi bersama Pak Mupri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Baik ananda yang solih dan solihah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik ananda yang solih dan solihah, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih dapat bertatap muka walaupun melalui via video pembelajaran, Masya Allah, tetapi tidak mengurangi rasa semangat dari ananda untuk belajar, rasa semangat ananda untuk menimba ilmu, untuk menuntut ilmu, Masya Allah. Baik ananda yang solih dan solihah, kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Thayyib, ananda yang solih dan solihah, Pak Mupri mau mendengar dulu semangat dari ananda semuanya. Siap? Seperti biasa, kalau Pak Mupri kan selalu mengajak ananda untuk tepuk semangat dua. Masih ingat kan? Oke, kalau masih ingat silakan ananda semuanya berdiri. Oke, ikutin Pak Mupri ya. Tepuk semangat dua. Semangat. 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 Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa sejenak ya agar pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Mau menjadi orang yang beruntung? Mau masuk surga? Kalau mau masuk surga, kita setiap melakukan aktivitas apapun kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutin Pak Pria. Wahid, Isnin, Salasa. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Buka tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Baik ananda, silakan angkat tangannya, kedua tangannya diangkat, tundukkan kepalanya. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilancarkan dalam menuntut ilmu ya, agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyerap ilmu, dalam memahami ilmu ya. Baik, ikut Pak Pria. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik ananda yang saleh dan salehah, selanjutnya kita sebelum kita masuk materi ya, Pak Mupri review sedikit ya materinya tentang ini dia. Baik, ananda yang soleh dan soleha, alhamdulillah kemarin kita sudah mempelajari tentang makna Quran surat Al-Asr, dan hari ini kita akan mempelajari tentang isi kandungan Quran surat Al-Asr ya, pesan-pesan yang terkandung di dalam Quran surat Al-Asr.
Baik Ananda yang soli dan soleha, sebelum Pak Mupri menjelaskan materi kita pada hari ini, Pak Mupri akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu setelah menonton video ini, Ananda dapat melafalkan surat Al-Asr dengan baik dan benar. Yang kedua, Ananda mampu menunjukkan hafalan surat Al-Asr. Adapun tujuannya yang ketiga yaitu setelah Ananda menonton video ini, Ananda mampu menyebutkan arti surat Al-Asr ayat per ayat. Ayo, ada yang tahu apa arti Al-Asr? Ya, Al-Asr adalah waktu atau masa. Baik Ananda yang soleh dan soleha, yang Pak Mupri sayangi, waktu adalah bagian dari hidup kita. Dari satu kegiatan menuju kegiatan lain adalah perpindahan dari waktu ke waktu. Itu artinya hidup kita terdiri atas waktu dan waktu. Dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dan seterusnya. Tahukah kalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam surat Al-Asr yang menjelaskan tentang pentingnya waktu. Waktu bisa membuat seseorang merugi dalam hidupnya dan bisa juga membuat seseorang yang lain menjadi beruntung. Mari kita pelajari ayat per ayat surat tersebut beserta artinya. Baik Ananda yang soleh dan soleha, sekarang kita mengenal surat Al-Asr dan memahami artinya. Surat Al-Asr terdiri dari atas 3 ayat. Al-Asr merupakan surat ke-103 di dalam Al-Quran. Dinamai Al-Asr karena ayat pertama surat ini berbunyi Wal Asr. Al-Asr artinya waktu atau masa. Surat ini diturunkan di kota Makkah dan tergolong kelompok surat Makkiyah. Surat Al-Asr ini surat yang singkat surat yang pendek. Tetapi surat Al-Asr ini mencakup makna yang padat. Baik Ananda yang soleh dan soleha, selanjutnya Pak Mupri akan membacakan arti surat Al-Asr. Silakan Ananda untuk menyimak, mendengar dan memperhatikan video ini ya. Yang pertama, ayat pertama yaitu wal asr artinya demi masa. Ya, wal asr artinya demi masa. Ayat keduanya innal insana lafi khusr. Artinya sungguh manusia berada dalam kerugian. Selanjutnya ayat terakhir yaitu ayat ketiga illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabar. Artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh serta saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Baik Ananda yang soleh dan soleha, coba Pak Mupri mau tanya dulu ke Ananda. Surat Al-Asr terdiri dari berapa ayat? Benar sekali, surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Surat Al-Asr merupakan surat yang benar sekali, 103 di dalam Al-Quran. Surat Al-Asr termasuk surat Makkiyah karena dia diturunkan di kota Makkah. Benar sekali ya. Baik Ananda yang soleh dan soleha, setelah kemarin kita mengenal surat Al-Asr dan memahami artinya, serta kita sudah melapaskan Quran surat Al-Asr,
Maka hari ini kita akan mempelajari tentang isi kandungan surat Al-Asr ya. Setelah kalian baca secara perlahan dan penuh perhatian, banyak pelajaran yang diperoleh. Cobalah Ananda baca sekali lagi. Pasti surat Al-Asr ini akan memberitahukan kepada Ananda tentang hal yang sangat berarti. Yaitu yang pertama, dalam Quran surat Al-Asr ini berisi tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kecuali orang-orang beriman. Masya Allah ya. Quran surat Al-Asr ini menjelaskan kita untuk mengerjakan amal soleh ya. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mengajarkan kita untuk disiplin ya dan rajin beramal soleh ya. Setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita disiplin dan rajin beramal soleh ya. Banyak sekali amal soleh ya. Nah, tapi dalam hal ini kita dijelaskan ya. Kemudian yang ketiga yaitu saling menasihati dalam kebaikan ya. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal soleh. Apa itu amal solehnya? Saling menasihati dalam kebaikan ya. Adapun yang terakhir yaitu saling menasihati untuk bersabar. Baik Ananda yang soleh dan soleha, alhamdulillah ya, sudah Pak Mupri sampaikan ya. Ada 4 isi kandungan surat Al-Asr ya. Yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua disiplin dan rajin beramal soleh, yang ketiga saling menasihati dalam kebaikan, yang keempat saling menasihati untuk bersabar ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita tercinta, menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya dan umatnya agar para sahabat dan umatnya menggunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Beliau berpesan agar para sahabatnya dan umat selalu ingat dan jangan sampai terlewat menggunakan waktu. Maksud dari jangan sampai terlewat menggunakan waktu di sini yaitu perbuatan yang bersifat negatif ya. Jadi kita harus mengisi waktu kita dengan hal-hal yang positif ya. Baik Ananda yang soleh dan soleha, sedikit Pak Mupri mau bercerita tentang seorang ulama yang sangat masyhur ya, yang sangat terkenal ya di kalangan terkhususnya di Indonesia, karena kita menggunakan mazhab Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i adalah ulama yang tak pernah mengenal kata menyerah untuk terus belajar sehingga mencapai ilmu yang tinggi ya dan kedudukan yang mulia. Ilmunya sampai saat ini masih dipelajari banyak orang ya, dan namanya harum dikagumi banyak pecinta kebaikan ya. Melalui dirinya Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada umat manusia, manfaat berupa ilmu. Imam Syafi'i bercerita tentang proses belajarnya. Ketika beliau bercerita ya, aku telah menghafal Al-Quran saat berusia 7 tahun dan menghafal Al-Muwatta, buku hadis yang disusun Imam Malik, dan saat berusia 10 tahun. Masya Allah. Di kesempatan lain beliau berkata, ketika aku telah menghafal Al-Quran 30 juz, aku masuk ke masjid. Aku mulai duduk di majelis para ulama dan aku mendengarkan hadis ataupun pembahasan-pembahasan lainnya. Aku pun menghafalnya juga. Ibuku tidak memiliki sesuatu yang bisa ia berikan kepadaku untuk membelikan kertas, buku untuk mencatat. Jika kulihat bongkahan tulang yang lebar, kupungut lalu kujadikan tempat menulis. Apabila sudah penuh, kuletakkan di tempayan yang kami miliki. Demikianlah beliau menghabiskan banyak waktunya untuk ibadah dan belajar. Masya Allah ya. Ananda yang soleh dan soleha, mari kita mengambil hikmahnya dari cerita dari Imam Syafi'i ya. Begitu semangat giginya beliau dalam mencari ilmu ya, kemudian disiplinnya beliau ya. Oleh karena itu
marilah sebelum Pak Mupri tutup ya, Pak Mupri mau tanya lagi nih. Coba, apa isi kandungan dari Quran Surat Al-Asr yang pertama? Ya, benar sekali, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, benar sekali, disiplin dan rajin beramal soleh. Baik Ananda, sebelum Pak Mupri tutup, mari kita simpulkan sebentar ya. Yang pertama yaitu tentang isi kandungan surat Al-Asr ini ya. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, disiplin dan rajin beramal soleh. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebaikan. Yang keempat, saling menasihati untuk bersabar ya. Oleh karena itu ya, jika misalnya di rumah kita main bersama teman-teman, misalnya mau maghrib, ya kita saling menasihati dalam kebaikan. Yuk kita pulang, kita mandi, karena sebentar lagi mau azan. Nah ya, kemudian ketika teman-teman marah-marah kepada kita, maka kita harus bersabar. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Dan jangan lupa ya, pekan depan kita akan PH ya. Silakan Ananda untuk mengulangi lagi materi tentang Quran Surat Al-Asr ya. Tutup, Pak Pri ingatkan lagi ya, untuk selalu belajar, untuk selalu merajaah kembali pelajaran-pelajarannya ya di rumah ya, bersama ibu, ayah, umi, abi ya, ataupun bersama kakak ataupun sama saudara yang lainnya ya. Dan juga jangan lupa jaga iman kita, jaga imun kita, jaga ibadah kita, jaga sholat kita, tilawah kita, dan jaga hubungan kita bersama keluarga kita, bersama teman-teman kita, dan bersama tetangga kita ya. Baik Ananda, sebelumnya kita tutup, kita beristighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahi alamin. Pak Mupri akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liqa, sampai berjumpa lagi insyaallah. Ila liqa, sampai berjumpa lagi insyaallah. Buat apa malas, buat apa marah, males itu tak ada gunanya. Buat apa marah, buat apa males, marah itu tak ada gunanya. Dadah semuanya.